96 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi, saatnya untuk kembali bersama di perbincangan Dialog Solusi SDM bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting ya. Dan saya sudah bersiap sejak pagi untuk menyapa bos saya di setiap Selasa pagi. Beliau adalah CEO dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Menilai mungkin ini dimatikan saja yang itunya. Udah mati? Belum ya? Oke ya, udah ya. Oke, dan CEO dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting adalah Ibu Novianing Tiastuti. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak Big Boss Aldi. Tidak bisa membalas sekarang kuliahnya. Salam sehat ya Bu Novia. Salam sehat Mas Aldi. Biru-biru gini kelihatan cerah ya, kita gitu. Kurang lebihnya senada lah ya. Meskipun birunya nggak sama persis gitu ya. Tapi terima kasih sudah berkenan kembali bersama Talkshow Solusi SDM pagi hari ini. Dan narasumber tamu kita adalah seorang praktisi HR dari PT Boma Bisma Indra Persero, Mbak Sobah Hidayatul Ilmi, panggilannya Mbak Sobah. Mbak Sobah apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak apa kabar juga? Sehat. Ibu. Alhamdulillah. Ini baru. Biasanya narasumber itu kalau yang masih muda-muda kan beberapa itu masih grogi. Kalau ini menyapa balik lah ya. Mbak Sobah sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sudah sehat, lama Pak. di PT Boma Bisma Indra? Alhamdulillah sudah sejak tahun 2019 Bapak. Baru ya Pak? Baru ya. Pandemi. Sebelum pandemi tapi ya. Sebelum pandemi. Ya. Pandemi ada perubahan-perubahan. Sempat ada kebijakan untuk Iya ada Bapak pada tahun 2021 ya. Waktu itu pas parah-parahnya COVID kita ada WFH. Jadi gonta-ganti gitu Pak yang masuk, ada jadwal. Gitu. Ada yang WFO, ada yang WFH. Gitu ya. Iya. Kalau sekarang bisnis sudah mulai so far so good? Iya. Berkembang kembali Pak. Berkembang kembali ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan tidak layu sebelum berkembang ya. Amin. Ya. Boma Bisma Indra itu usahanya apa tuh Mbak? Boma Bisma Indra itu punya 3 main bisnis Pak. Yang pertama manufaktur peralatan industri, mesin peralatan industri. Yang kedua ada manajemen. Pabriknya di mana? Sorry, pabriknya di mana? Pabriknya ada di Pasuruan Pak. Oh di Pasuruan ya? Iya, yang mesin peralatan industri. Yang kedua ada manajemen project dan jasa, itu ada di Surabaya. Dan yang ketiga yang paling terbaru adalah di diesel. Jadi kita ada produk bisnis diesel gitu Pak. Oke, ini memang Persero tapi kantor pusatnya Surabaya ya? Iya betul, di Surabaya. BUMN. Ya? Bukan BUMD tuh ini, BUMN. BUMN Bapak. Kalau Persero BUMN. Iya, kalau Persero kan BUMN ya. Ya kalau Persebaya itu sepak bola gitu. Bisa aja Pak. Kalau BUMD itu biasanya Perseroda. Perseroda? Ya saya tahu saya cuma kursi roda. Oke, baik kita ke laptop lah ya. Hari ini kita akan bicara tentang penyusunan KPI atau KPI yang efektif. Dan kita mulai saja dengan penyamaan persepsi. Apa itu KPI, Bu Novi? Jadi gini, kalau kita bicara sebuah organisasi gitu ya, sebuah perusahaan, maka supaya kemudian bisa mencapai tujuannya, visi misinya, maka perusahaan itu membuat strategi gitu kan Mas, gitu ya. Jadi strategi itu adalah cara organisasi mencapai tujuannya. Nah, terus kalau memastikan apakah strateginya itu tadi berjalan atau tidak, kita harus mengukurnya dengan kinerja gitu ya. Ada impact, ada hasil yang dinamakan kinerja. Jadi kinerja itu adalah gambaran keberhasilan dari seberapa besar si strategi tadi bisa dieksekusi seperti itu. Nah, kalau itu tadi seperti itu, basicnya adalah tadi itu bagaimana sebuah organisasi ingin mencapai tujuannya, terus kemudian dari apa aktivitas yang dilakukannya, kemudian akan menghasilkan sebuah kinerja. Nah, KPI ini adalah cara untuk mengukur tadi itu keberhasilan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu tadi gitu. Jadi lebih sebagai alat tools untuk mengukur keberhasilan kayak gitu Mas Aldi. Nah, tools untuk mengukur keberhasilannya ini yang dinamakan KPI, kinerja indikator utama seperti itu. Nah, kenapa perlu dibuat baru definisi ya. Jadi kinerja indikator utama, sehingga yang diukur adalah hal-hal utama atau hal-hal yang punya impact besar terhadap keberhasilan gitu. Jadi kalaupun nanti yang ini untuk mengukur keberhasilan dari aktivitas, tetapi kita tidak semata-mata mengukur aktivitasnya, harus dicari
hal-hal yang utama, yang key gitu, untuk bisa kemudian kita memastikan bahwa strategi itu sudah tercapai atau belum kayak gitu. Jadi artinya nggak bisa sekedar menetapkan ukurannya saja, tetapi harus milih yang benar-benar talk chair untuk bisa ngukur itu gitu, Mas Aldi. KPI itu idealnya memang harus operasional atau enggak? Atau harus operasional, Mas, harus karena operasional, ya? Karena KPI ini diturunkannya itu kan dari atas tadi, dari strategi organisasi atau korporatnya, di mana kemudian ini dibagi ke dalam masing-masing fungsi gitu kan. Fungsi-fungsi yang ada itu yang kemudian mereka harus mencapai apa saja. Nah, dari fungsi-fungsi inilah kemudian yang akan diturunkan ke fungsi itu misalnya bisa dari divisi, kemudian ke departemen, mungkin ke nama lagi ada bagian atau seksi, sampai kemudian ke individu. Nah, itu tadi kalau pertanyaan Mas Aldi, apakah harus operasional? Ya harus operasional, karena kalau enggak orang-orang ini mengerjakan sesuatu yang tidak ada impactnya terhadap organisasi gitu kan. Kan tadi tujuan diturunkannya ke atas gitu, ke atas ke bawah. Jadi kembali lagi harus ngelain dari yang bawah ke atas tadi, harus nyambung gitu, ya, Mas Aldi. Artinya memang ini detail banget ya. KPI memang harus detail dia. Harus detail, harus tadi itu benar-benar tahu mana yang key kayak gitu, Mas. Kayak gitu supaya aktivitas yang kita lakukan itu tidak orang bilang itu sia-sia gitu. Maksudnya aktivitasnya itu benar-benar aktivitas yang terukur dan memang punya impact kayak gitulah. Muspro. Tadi saya mau cari kata apa ya? Muspro. Ya. Kita sehati loh. Dalam hati saya juga muspro itu. Iya, saya nemu kalimatnya apa ya? Ya, muspro itu kita yang orang Jawa ngerti, tapi kalau yang nonton kita terus kemudian bukan orang Jawa nggak ngerti ya. Tapi muspro itu sia-sia lah ya. Sia-sia ya. Mbak Soba mau menambahkan KPI? Ya, setuju sih apa yang disebutkan oleh Ibu tadi ya. KPI, Key Performance Indicator. Ada 3 kata kunci ya Pak. Key, performance, sama indikator. Jadi key merupakan kunci. Tidak semua aktivitas kinerja kita diukur, tapi hanya yang kunci-kunci saja. Ya. Performance bagaimana kita untuk mencapai tujuan atau target perusahaan. Nah, indikator ini adalah hal yang harus terukur. Jadi kita menentukan ukuran-ukurannya yang benar-benar ada tolak ukurnya gitu. Sehingga nanti memudahkan dalam penilaian kinerjanya di akhir. Seperti itu. Gitu, ya, oke. Tadi apa terjemahan bahasa Indonesia? Indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama ya. Key performance indicator itu indikator kinerja utama. Key-nya utama. Ya, oke. Dan ini memang bukan sesuatu yang sebenarnya baru begitu ya. Tapi kalau misalnya hari ini kita Bu Novi memilihkan topik ini untuk kita bahas begitu. Apakah memang masih belum begitu familiar untuk perusahaan-perusahaan yang ada, atau mungkin kita refresh deh, jangan-jangan KPI ini juga perlu dibenahi. KPI itu juga sesuatu yang bukan harga mati kayak NKRI, artinya ya KPI memang boleh harus ditinjau, disesuaikan dengan kondisi, atau seperti apa Bu Novi? Ya, jadi yang saya temui adalah sebenarnya organisasi itu kan misalnya gampangnya lah kenaikan omset tiap tahun itu kan sudah pasti gitu kan gitu. Nah, seringkali ini yang tidak diturunkan sampai bawah. Misalnya kita mau naik omset 20% gitu ya, tumbuh 20% gitu secara performance keuangan. Nah, kadang ini nggak turun ke bawah. Turun ke bawah itu artinya harus dibagi. Berarti nih kalau mau tumbuh 20% ke sana, ini secara salesnya ini harus mencapai apa? Kepuasan customernya harus berapa banyak? Kayak gitu, Mas. Jadi itunya harus diturunkan. Terus kemudian masuk ke aspek misalnya ke internal bisnis prosesnya kayak gitu ya, ke proses produksinya. Nah, untuk mencapai ini tadi berarti produksinya harus berapa banyak, terus tidak boleh terjadi inefisiensi berapa banyak. Nah, itunya yang harus diturunkan, Mas, kayak gitu. Jadi nah ini tidak semata-mata memang kalau saya katakan prosesnya agak sedikit kompleks karena tadi itu untuk menetapkan indikator kita harus punya data-data yang akan kita pakai untuk penentuan indikatornya tadi gitu loh, Mas, gitu loh. Target yang mau kita capai gitu. Jadi kalau yang saya amati adalah begini, itu tadi satu punya target besar tapi nggak diturunkan ke bawah, nggak dibagi ke masing-masingnya. Itu tadi ya, kalau tadi misalnya produktivitasnya meningkat berapa yang kayak gitu-gitu. Nah, misalnya
Sekarang yang ke SDM-nya juga harus gitu. Berarti kemampuan orang saya, kompetensi dari karyawan saya harus meningkat. Kalau meningkat berarti dia harus ada pelatihannya kayak gitulah. Dia harus bisa mencapai target untuk supaya tadi tidak terjadi waste, kesalahan pekerjaan. Itu harus berapa tercapainya. Nah, itu yang harus align. Ada juga yang lainnya yang saya lihat bahwa yang punya target itu cuman bagian marketing tok, pemasaran. Wes yang produksi wes nggak tahu wes caranya gimana. Ya, Jadi nggak nyambung gitu loh Mas. Karena nggak nyambung tadi itu nggak bisa narik ke atas untuk bisa mencapai targetnya corporate kayak gitulah. Ya. Kayak gitu gambarannya seperti itu Bapak Ibu sekalian, Cik. Ya, sampai di sini kita jadi paham bahwa KPI ada menjadi roadmap ya untuk mencapai tujuan utamanya begitu ya. Ya. Nah, kemudian untuk membantu Anda barangkali sahabat Merkuri yang masih alawis KPI langinnya pisau gitu ya. Sebenarnya apa keuntungannya? Orang itu kan perlu dipahamkan gitu ya, supaya tahu bahwa ternyata dengan KPI Bapak itu nggak usah berdoa, ya berdoa penting lah ya. Bapak itu nggak usah upaya-upaya ke dukun apa itu, dengan KPI aja udah jelas gitu loh. Kita arahnya kemana, pencapaiannya seperti apa gitu. Tapi apa lagi keuntungannya, Mbak Soba? Manfaat yang kita peroleh dari pelaksanaan atau pembuatan KPI sendiri itu yang terutama penting bagi perusahaan dalam melakukan evaluasi kinerja karyawan, Pak. Kan nggak mungkin nih manajer tiba-tiba komat kamit yang ngisi penilaian kinerja karyawan gitu kan ya. Jadi KPI itu sebagai dasar ukuran kuantitatif manajer dalam menilai itu, Pak. Jadi manajer udah nggak pusing-pusing gitu, udah ada karyawan saya KPI-nya ini. Yang nomor 1 caranya seperti ini, ngitungnya pun ada di metrik KPI-nya, iya Pak. Sehingga nggak ada like and dislike ya. Betul. Sehingga itu akan membuat objektivitas yang lebih tinggi, mengurangi subjektivitas itu tadi. Selain itu bagi karyawan, ketika kita sudah diberikan KPI itu akan memberikan motivasi tersendiri untuk memaksimalkan kinerjanya, Pak. Itu. Apalagi kalau KPI ini bisa diterapkan secara optimal, secara akurat, akan bisa dibuat dasar sebagai rewarding atau pemberian bonus, gitu Pak. Jadi banyak perusahaan yang memang menggunakan KPI sendiri ini untuk sebagai dasar pemberian bonus. Kan KPI itu setiap tahun ya Pak, di akhir tahun itu pasti akan ada penilaiannya. Nah itu yang biasanya digunakan sebagai dasar perhitungan bonus gitu Pak. Ya. Boleh kita sedikit belajar dari PT Boma Bisma Indra? Boleh. Apakah yang di sana? Di sana juga sudah diterapkan tentunya kan? Kebetulan untuk di perusahaan kami dalam penyusunannya sudah Pak, tapi dalam penerapannya masih dalam proses. Masih dalam proses. Iya, masih dalam proses. Karena kan tidak serta-merta kita hanya KPI-nya ini, terus di-print gitu ya Pak, di-print terus diberikan manajer. Nah, terus nanti langsung dinilai di akhir tahun, tidak seperti itu Pak, tapi harus ada sistem. Harus disosialisasikan juga ya. Iya betul, harus disosialisasikan, terus harus dibuatkan sistem, harus kalau bisa harus ada IT-nya Pak. Jadi ada dashboard langsung yang secara otomatis nanti kita akhir tahun bisa tahu nilai-nilai dari output dari setiap karyawan tuh seberapa. Gitu, baik. Pak. Kita ke penelpon ya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sumarwito? Sehat. Alhamdulillah. Ini perusahaan Boma Bisma Indra. Itu yang dulu di Ngagel itu. Betul, iya betul Pak. Ngagel yang dekat penyeberangan perahu itu ya. Iya. Nah itu tapi sekarang dari mangkrak agak karuan gitu. Kantornya. Iya, yang lama, bangunan lamanya. Lama itu ya. Itu sekarang yang saya tanya, ada satu lagi saya. Kalau saya mendengar tertawanya Mas Aldi sama tertawanya Mbak-Mbak ini, kok aku seneng tertawanya Mbak-Mbak ini daripada tertawanya Mas Aldi ya. Ya kabeh Pak. Tapi saya seneng dengar suaranya ketawanya Pak Sumarwito loh. Gimana ya? Jadi, sekarang penilaiannya itu dari sesama perusahaan sejenis yang tadi kan itu kalau Bisma itu yang dulunya kan kayak gambare mesin melindes apa itu ya, aspal apa itu gitu kalau nggak salah ya, saya agak lupa ya. Itu terus ada yang macam-macam kan ada 3 perusahaan tadi ya. Itu dia kiblatnya yang di mana, di perusahaan luar negeri yang sejenis atau kan itu BUMN perusahaan sejenis di luar negeri atau dari ada petunjuk dari Erick Thohir gitu. Saya BUMN nggak itu. Nah itu juga
gimana? Soalnya begini, kalau kiblatnya itu perusahaan-perusahaan yang sudah sukses di luar negeri, di 100% yang dalam negeri ini Indonesia, ya gak cocok, iya kan? Ya. Jadi kadang-kadang indikatornya gimana itu sudah menjalankan semua itu apa gimana saya kadang-kadang kan membingungkan indikatornya itu. Soalnya wong kene iki kadang-kadang begini. Wong kene iki wis apa kaya karyawannya iku lek iso njaluk gaji gede tapi kerjanya males. Ya. Itu wong Indonesia unjuk rasa, demonstrasi kan gitu. Itu gimana cara ngatasi seperti itu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin mengulang kecintaannya ke Boma Bisma Indra gitu ya. Nostalgia ya Bapak. Nostalgia gitu. Silakan Mbak Sobah dikomentari mana yang bisa dikomentari dari Pak Sumarwito. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya ya. Tadi saya highlight itu apakah ini berkaca pada luar negeri ataukah emang mandatori dari kementerian atau Pak Erick Thohir ya. Kebetulan kalau kami di BUMN itu untuk indikator atau KPI dari top manajemen itu mandatori Pak dari kementerian. Dari Memang kementerian, kementerian sudah menetapkan indikator-indikator apa yang harus dimiliki oleh seorang top manajemen atau BOD di sebuah BUMN demikian. Nah, penurunannya ke bawah itu yang tergantung bisnis masing-masing gitu Pak. Kalau misalkan di BBI bisnisnya apa nanti diturunkan seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu, misalkan marketingnya perolehan omset sekian M gitu kan ya, diturunkan di fungsi marketing, berarti marketing harus bikin penawarannya seberapa banyak dalam sebulan gitu kan ya, didukung sama divisi HR-nya, bagaimana pelatihan untuk mendukung para SDM yang ada di marketing untuk mencapai hal tersebut. Terus lalu untuk operasional, bagaimana menyiapkan produk yang memang dia akan menjaga kepercayaan konsumen, akan bisa mendeliver produk tersebut dengan baik kepada konsumen, seperti itu Pak. Jadi tetap kami di BUMN itu indikatornya mandatori dari kementerian yang diturunkan di cascade sampai ke level bawah itu berdasarkan bisnis masing-masing gitu Pak. Oke, baik. Kita break dulu, kita ke iklan, setelah itu kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan kembali ya talk show Solusi SDM bersama MSI dan juga ada Mbak Sobah Hidayatul Ilmi, praktisi XR dan sekarang sedang berkarir di PT Boma Bisma Indra. Oke, saya ke Bu Novi kembali. Bu Novi, cara untuk atau ketika menyusun KPI ya, KPI, siapa saja yang harus terlibat untuk penyusunan ini? Apakah memang cukup dari tingkatan manajer ke atas atau mungkin sampai di supervisor atau gimana? Kalau kami menyusun KPI itu pasti melibatkan direksi ya. Yang pertama itu melibatkan direksi karena ini kita harus tahu target corporate. Selain tahu target corporate yang mau dicapai di tahun ini atau sampai sekitar 3 tahun yang akan datang, perubahan bisnis akan seperti apa, mereka punya rencana apa saja. Nah itu kita harus kita ketemu sama direksi gitu. Jadi itu yang terlibat harus direksi karena di kepalanya dia itu dia yang tahu kira-kira mau ngapain aja gitu kan, strategi bisnisnya. Terus kemudian selain itu juga dengan para kepala bagian atau kepala divisi atau para manajernya. Jadi yang BOD -1 istilahnya bahasanya itu board of director, satu level di bawah direksi BOD. Seperti itu BOD. Seperti itu. Nah, itu karena mereka yang tahu aktivitas-aktivitas yang terjadi di masing-masing fungsi tersebut sehingga mereka harus kita libatkan. Kalau mau mencapainya seperti ini, maka mereka bisa melakukannya dengan cara apa sesuai dengan fungsi mereka masing-masing kayak gitu. Nah, biasanya pembuatan intinya itu adalah antara direksi dan di BOD -1 ini tadi karena ini untuk ini langkah pertama untuk mengoperasionalkan dari yang tadi itu masih sifatnya global menjadi lebih detail untuk masing-masing bagian harus mencapainya seperti apa. Lebih operasional. Nah, selanjutnya kalau sudah dengan masing-masing bagian atau manajer ini sesuai dengan fungsinya, dia yang harus menurunkan ke bawahannya karena di bawahnya dia juga ada fungsi-fungsi yang lain kan. Nah, dia yang akan membaginya. Oh, ini berarti fungsi
produksi ini, misalnya di produksi ada fungsi PPIC-nya harus seperti apa, terus kemudian produksi di bagian produksi A, B, C itu kan ada line produksi misalnya seperti itu. Di bagian desainnya harus seperti apa, di bagian QC-nya harus seperti apa, mencapai target-targetnya. Kalau misalnya mungkin bagian tekniknya yang supporting untuk bagian mechanical engineering-nya juga ada di bawah dia, maka juga harus seperti apa target-targetnya. Nah, itu sudah dari masing-masing manajer dia akan menurunkan ke bawah-bawahannya tadi. Untuk kemudian juga tugasnya adalah bukan hanya tadi menetapkan angkanya saja, tetapi meyakinkan kepada mereka bahwa ini loh memang yang harus dicapai gitu. Kadang kalau orang yang terlalu yang sehari-hari yang mereka technical itu kan mereka nggak ngelihat dari helikopter view-nya ya Mas gitu. Jadi dengan kacamata yang lebih luas bahwa ini loh yang harus dicapai. Itu seringkali proses mencari key tadinya itu, mencari key indikatornya tadi itu yang sulit gitu. Jadi dia hanya ngerti aktivitasnya seperti ini, tetapi apa yang harus diukur dari aktivitasnya supaya punya impact besar itu kadang nggak tahu gitu. Jadi itu proses di mana manajer harus memberikan pemahaman apa saja yang harus mereka capai dan itu tadi mengapa itu penting dicapai. Baru kalau sudah itu nanti ke masing-masing. Nah, ini semua harus dilibatkan karena apa? Supaya mereka kemudian juga merasa bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Bukan hanya itu lo maunya dari atas kayak gitu, wis asal aja kayak gitulah gitu. Karena nanti ketika kita bicara indikator-indikatornya tadi itu akan ada muncul juga angka atau target yang harus dicapai. Nah, ini proses PR kedua lagi adalah meyakinkan bahwa target ini loh yang harus dicapai gitu. Karena kalau manajemen itu kan misalnya ngelihatnya itu juga pasti kepinginnya lebih tinggi kan gitu. Kayak pengalaman kita kapan hari itu Bu Novi ini kalau misalnya sudah dicapai kayak gini waktu itu dia tanya apa sih, saya nggak terlalu ingat. Ini loh kalau misalnya sudah ditetapkan target segini, ini kira-kira, jadi dia itu cuma ngelihat peluang orang akan bisa memanipulasi atau bermain-main dengan target ini berapa persen gitu. Maksudnya karena meskipun itu target ditetapkan, itu ketika kita sudah tahu dalam-dalamannya itu bisa aja cara untuk ngakali loh gitu loh. Nah, itu direksinya tuh tanya, Bu Novi ini kalau sudah ditetapkan target kayak gini, kemungkinan ini bisa dimainkan lah gampangannya tanda petik gitu ya. Itu berapa persen? Ada sih Pak sekitar 20%. Kayak gitu nek targetnya bikin aja 120% gitu. Jadi supaya tadi itu dengan potensi ada di akal-akalnya di markup tadi itu meskipun angkanya jelas ya Mas, meski itu tadi dia itu tadi naikkan 120 supaya kemudian tetap tercapainya di 100 kayak gitu. Kayak gitu. Jadi itu PR besarnya adalah tadi juga setelah menetapkan membuat targetnya. Targetnya itu tidak boleh terlalu rendah juga nggak boleh terlalu tinggi gitu. Jadi harus benar-benar mampu dicapai dan cukup menantang untuk dicapai kayak gitu lah Mas. Oke. Kalau Bu Novi ini kan karirnya panjang di bidang konsultan ya. Sekarang saya ke praktisinya. Mas coba kalau sebagai praktisi HR dari apa yang dijelaskan Bu Novi, bagaimana kemudian implementasinya gitu? Cara menilainya, kemudian aspek-aspek apa saja yang harus ada dalam sebuah KPI, gimana kalau dari praktisi? Iya, menambahkan ya tadi Bu Novi sudah menjelaskan bagaimana cara mengcascade dari atas hingga di bagaimana operasinya di masing-masing fungsi, lalu masing-masing fungsi akan berdiskusi bagaimana pencapaiannya untuk masing-masing karyawan. Nah, tetapi pada kenyataannya pada di lapangan itu tidak semua para level BOD-1 atau kepala fungsi atau kepala bagian itu memahami betul bagaimana cara membuat KPI yang benar Bapak. Nah, itu mengapa SDM itu juga harus tahu bagaimana cara membuat KPI yang benar dan akurat dan dapat diukur tuh seperti apa. Pada pelaksanaannya kami mendampingi para manajer itu dalam membuat KPI untuk karyawannya masing-masing Bapak, seperti itu. Jadi penjelasannya dari masing-masing job desk-nya masing-masing karyawan seperti apa, lalu mana saja job desk ini yang merupakan kunci pekerjaan dari karyawan tersebut gitu. Nah, dari sudah dipilih job desk kuncinya ini, kita bantu untuk mengelaborasi tolak ukurnya dari mana Bapak? Apakah kuantitas, apakah kualitas, apakah dari waktunya, apakah dari biayanya, efisiensi biaya dan sebagainya. Itu masing-masing divisi bisa berbeda ya? Bisa berbeda sesuai Bapak. Fungsinya. Iya, sesuai fungsinya masing-masing. Iya, gitu. Nah, tadi juga dijelaskan sama Bu Novi, dalam pembuatan targetnya juga harus yang menantang. Nah, sebenarnya ada kata kunci dalam pembuatan target itu SMART.
spesifik, measurable, achievable, relevant, dan timely. Jadi spesifik ya Pak. Yang pertama harus spesifik, harus jelas sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh fungsi dan nanti pada akhirnya akan dicapai oleh organisasi atau puncak manajemen. Yang kedua adalah measurable ya. Measurable yang artinya Terukur, dapat ya? terukur, iya. Yang achievable yang dapat dicapai, bukan sebuah hal yang mustahil atau mengada-ngada atau halu ya Pak bahasa sekarangnya itu. Iya betul. Terus yang keempat yaitu relevan, artinya harus sesuai dengan target yang ingin dicapai tadi ya. Yang terakhir adalah time based atau mempunyai tolak ukur waktunya. Jadi misalkan ini akan tercapai dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun seperti itu Pak. Jadi itu trik kuncinya dalam membuat target sebuah KPI adalah SMART tadi Pak. Smart ya. Dan kalau soal timeline kayak gimana? Biasanya memang ini mengukurnya tahunan ya? Sebenarnya Mbak, ya, kalau dalam prakteknya begitu yang iya, lebih banyak. dalam KPI memang secara penilaian keseluruhan adalah di akhir tahun. Tetapi tidak memungkinkan adanya pemantauan triwulan, Pak. Iya, jadi kita bisa memantau secara 3 bulanan sekali karyawan sehingga misalkan targetnya 1 tahun itu 100% ya. Pada 3 bulan pertama masih 10% ini. Nah, harusnya kan normalnya bagi 12 25% ya, Pak. Ya, itu kita bisa reminder karyawan tersebut, ayo kamu masih 10% loh triwulan ini, harusnya kamu tercapai 25% gitu. Jadi itulah fungsi monitoring dari KPI itu setiap triwulannya, Pak, gitu. Bu Nafi mau menambahkan soal timeline? Iya, jadi untuk pengukuran ini ada yang melakukannya 3 bulanan, 3 bulanan gitu ya. Ada juga yang sebenarnya mengukurnya bulanan gitu Mas. Karena itu tadi sebenarnya manfaat KPI ini sebenarnya adalah untuk mengukur bahwa aktivitas yang dilakukan oleh karyawan itu punya impact terhadap pencapaian kinerja, punya sumbangan terhadap pencapaian kinerja seperti itu. Sehingga makin makin kecil satuan ukurannya itu makin baik gitu. Nah, ada beberapa perusahaan yang menggunakannya itu juga ininya bulanan Mas, gitu. Bulanan karena apa itu tadi sebenarnya memastikan jangan sampai kebablasan. Karena KPI ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai salah satu tools untuk pengambilan keputusan manajemen ketika ada hal-hal yang sebenarnya ditargetkan itu tidak tercapai kayak gitu. Gitu. Jadi misalnya tadi tercapai harusnya 100% gitu kan dalam setahun. Jadi kalau misalnya ini kan dibagi 4, kalau misalnya pro rata gitu, ya udah nih 30 per semester per 3 bulannya seperti itu. Tapi gitu tadi kalau misalnya ini baru tercapainya baru sedikit. Ini kan kalau sudah tahunya sudah di bulan September nih ya, udah sudah triwulan ketiga gitu. Baru 50%, ini gendandapan mau yang 50% lagi kan juga sampai akhir tahun juga agak susah gitu kan Mas. Nah, itu sebenarnya kenapa itu dibuat periodenya itu lebih pendek supaya kemudian itu tadi kalau terjadi hal-hal yang tidak belum tercapai itu bisa dipakai untuk sarana memberikan feedback kepada karyawan, bagaimana supaya mereka memastikan kenapa ini kok tidak tercapai, mungkin ada kesulitan yang kayak gitu. Jadi karena ini kalau misalnya tadi kan misalnya mau triwulan mau bulanan gitu, itu sebenarnya kan kita bisa tahu siapa yang istilahnya itu nilai atau skornya itu rendah gitu kan. Dan dari yang skornya rendah ini kan sebenarnya mereka-mereka yang berpotensi menjadi perhatian. Nah, inilah orang-orang yang jadi perhatian inilah yang kemudian harus digarap supaya kemudian tidak terulang kembali gitu. Digarap tuh artinya yaitu tadi kenapa ini terjadi, mungkin ada kendala-kendala tertentu seperti itu Mas. Tetapi secara umum tidak ada yang lebih ideal ya barangkali ya, apakah itu harus bulanan, apakah harus triwulan. Mungkin tergantung juga ke sektor bisnisnya ya. Barangkali kalau bisnisnya yang memang tingkat pencapaiannya ini ketat banget, itu mungkin bulanan lebih gitu kira-kira ya. Iya. Oke. Baik, kita ke pertanyaan satu dulu sebelum nanti saya beri ke iklan. Ada Mas Farhan, selamat pagi. Kalau bisnisnya event organizer, bagaimana gambaran KPI termudah yang bisa diterapkan untuk mencapai target perusahaan? Saya ke Bu Novi dulu deh. Oke, kalau IO itu berarti apa ini? Kalau misalnya dari sisi marketingnya, mungkin jumlah IO event yang ditangani kayak gitu dalam setahun gitu ya kira-kira ya. Terus kemudian tingkat kepuasan customernya harus diukur gitu ya. Jadi kalau misalnya udah selesai event, kasih mereka kuesioner kepuasan pelanggan kayak gitu, feedback untuk kita tahu gitu. Jadi jangan sampai terus kemudian ada komplainnya gitu ya. Jadi kepuasan itu dan mungkin jumlah komplain gitu kan dari sana itu bisa dilihat.
Terus mungkin ketepatan hasil yang diharapkan oleh kliennya Klien. gitu ya. Jadi misalnya mau momennya apa gitu ya, momennya hari HUT kantor gitu ya, misalnya HUT perusahaan gitu, ulang tahun perusahaan. Nah mereka kepingin apa-apa, konsepnya seperti apa. Nah ini seberapa banyak ini bisa tercapai momen-momen yang masing-masing yang sudah disepakati itu tercapai seberapa banyak kayak gitu. Jadi keberhasilan dari penanganan dari ininya itu seberapa banyak penanganan ininya. Kalau ini dari sisi marketingnya gitu ya, sama yang terakhir tadi yang sisi operasionalnya kayak gitu. Sisi operasionalnya mungkin apa lagi bisa ditambahkan? Bisa ditambahkan mungkin efisiensi biaya ya Bu ya. Oh ya, efisiensi biaya. Realisasi betul. efisiensi biaya kan mungkin seberapa IO ini bisa menekan budget gitu kan. Kalau bisa menekan budget lebih tinggi kan labanya lebih besar. Lebih besar kayak gitu. Gitu untuk perusahaan kembali gitu. Iya betul. Oke, itu ya kira-kira ya untuk Mas Farhan ya. Oke, baik. Saya mesti break dulu, kita ke iklan sahabat Mercury. Masih ada waktu untuk Anda yang mau sharing, by phone juga boleh di belakang Pak Sumarwito 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya 0817300096. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Mercury. Mbak Siska atau Bu Siska, bagaimana dengan perusahaan yang belum ada KPI tapi akan memulai, harus dimulai dari mana? Ternyata sudah mulai, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan ya untuk perusahaan-perusahaan agar melihat bahwa begitu pentingnya KPI. Bu Novi. Memulainya dari mana? Memulainya dari Berdoa supaya benar jalannya. Itu tadi target corporate-nya dulu gitu ya. Jadi target dari perusahaannya tanya dulu deh sama Pak bosnya gitu ya. Kalau misalnya Bu Siska ini di bagian HR gitu ya. Jadi tanya dulu Pak bosnya nih Pak punya target apa sih Bapak tahun depan ini? Wis pokoknya bisnisku jalan. Pokoknya menafkahi semua karyawan di sini. Nah, definisinya apa Pak? Bisnis ini jalan kayak gitu. Kalau misalnya nih sekarang omset sekian M kayak gitu ya. Misalnya 100 300 M. Bapak ini kepingin ini supaya ke depan ini berapa banyak lagi tumbuh dari sekarang. Ya kita teman bicaranya ini harus bisa menyampaikan, mungkin orang harus ngajak orang finance bahwa sekarang kebutuhan perusahaan sebulan pengeluaran dan sebagainya itu berapa. Nah dari situ kemudian kita mulai rembuk nih supaya bisa mencapai lebih, karena dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, kenaikan gaji, kenaikan bahan bakar dan sebagainya. Ini kan terus ada peraturan-peraturan yang lain yang mengharuskan perusahaan mengikutinya, misalnya kayak gara-gara karena Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya itu. Nah ini berarti kan akan ada potensi biaya-biaya lain yang akan timbul sekian berapa banyak. Nah dari sana untuk kemudian supaya tercapai margin keuntungan bersihnya berapa, berarti targetnya harus berapa gitu. Jadi kita ini teman diskusinya harus ngerti maksudnya, karena si Pak Bos ini ya wis pokoknya bisnisnya jalan kayak gitu kan. Nah itu tadi kita harus bisa membantu untuk menerjemahkan seberapa besar target atau ukuran yang mau dicapai. Sudah nemu angka itu sudah bagus gitu. Nah tinggal kalau mau nemu angka kayak gini ini harus di breakdown. Berarti selama ini jualan kita ini berapa banyak kayak gitu kan gitu. Jualan kita misalnya dari situ berapa banyaknya. Nah ini kita turunkan dari berapa banyak ini supaya bisa mencapai ke sana. Jadi dari yang sekarang existing seperti ini kita lihat lagi untuk mencapai ke sana berarti berapa banyak yang harus ditargetkan untuk di pemasarannya gitu. Mungkin yang paling gampang adalah target di pemasarannya dulu berapa. Nah tapi nanti perlu ditambah lagi dengan misalnya pembagian item-itemnya, yang customer repeat ordernya harus naik berapa, customernya baru berapa, yang kayak gitu. Gak boleh customer putusnya itu berarti harus nggak boleh ada customer putusnya kayak gitu kan. Nah itu yang harus nanti kemudian itu diturunkan ke sana gitu. Nah dari jualan segitu berarti produksinya ini harus berapa banyak supaya bisa dijual segitu, dengan kalkulasi-kalkulasi yang mungkin bahwa akan ada barang-barang yang expired lah, terus kesalahan pengiriman sehingga
menyebabkan kerusakan dan sebagainya, berarti harus berapa banyak kayak gitu. Dilihat dengan data pencapaian yang ada sekarang kayak gitu. Nah, dari yang sekarang ini kita lihat mesti. Nah, ini yang susah ini sebenarnya adalah mengidentifikasi kondisi sekarang. Kalau pencatatannya tidak baik, maksudnya dokumentasi dari proses-proses yang dilakukan itu tidak ada, kita ini menjadi sulit untuk menetapkan apa yang mau kita capai gitu loh, Mas. Kayak gitu. Jadi itu yang harus kemudian diidentifikasi supaya kemudian kita bisa netepin target-target. Ya udah, kalau sudah ketemu target-targetnya tadi itu pokoknya disambungkan satu dengan yang lainnya, atau bahasanya kita alignment itu, supaya kemudian ini nanti tercapai. Karyawan harus gimana kayak gitu. Gitu. Kurang lebih begitu. Iya. Mbak Soba mau menambahkan untuk Bu Siska? Iya. Untuk Bu Siska tadi mungkin secara simpelnya ya, secara sederhananya sudah disampaikan sama dengan Bu Novi ya tadi. Kalau secara apa namanya? Rumitnya apa ya? Iya, jadi memang pertama kita harus mau tahu dulu nih apa pimpinan kita mau perusahaan seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan namanya tools balance scorecard. Ya, balance scorecard itu ada 4 perspektif. Perspektif keuangan, perspektif konsumen, perspektif internal bisnis proses, dan pembelajaran dan pengembangan yang terakhir. Jadi di breakdown masing-masing perspektif ini, bos ini maunya apa gitu. Di perspektif finansial, oh bos maunya labanya sekian gitu kan maksudnya. Di perspektif customer, maunya customer baru tahun ini sekian, katakanlah gitu ya. Di proses internal proses bisnis, maunya kualitasnya seperti ini gitu. Yang terakhir pembelajaran dan pertumbuhan, misalkan maunya karyawanku tahun ini semuanya harus sertifikasi apa gitu, misalkan seperti itu. Jadi diurutkan dari berdasarkan perspektif ini. Ini akan memudahkan penurunan kepada masing-masing fungsi. Misalnya di fungsi finansial, jadi ini yang terlibat dalam fungsi finansial ini siapa aja ya, gitu. Dari fungsi keuangan, jelas tentu ya keuangan akan diturunkan ke fungsi keuangan, akan merembet juga berhubungan juga dengan fungsi pemasaran. Bagaimana pemasaran membantu dalam mencapai laba seperti itu. Jadi 4 perspektif ini akan memudahkan dalam cascade ke masing-masing fungsi. Baik. Itu ya untuk Bu Siska. Sekarang saya ke Bu Aida. Tadi dikatakan kalau penerapan KPI atau KPI pada masing-masing divisi tidaklah sama. Betul ya? Sehingga saya berkesimpulan kalau KPI tidak bisa diterapkan sekaligus. Berarti ini kan membuat kita membutuhkan waktu lebih lama saat ingin melihat hasil dari penerapan KPI. Apakah ada cara yang lebih cepat? Ke Mbak Soba dulu. Bisa paham nggak maksudnya? Saya nggak paham soalnya. Melihat cara yang lebih cepat. Melihat hasil yang lebih cepat. Kayaknya ngelihat hasil yang cepat. Kalau saya kira memang ya, emang ini sebuah project ya. Pembuatan KPI itu nggak bisa langsung sulap langsung, bim salah bim selesai gitu, nggak bisa. Jadi memang harus harus fokus, terus harus memang sesuai dengan target perusahaan yang dicapai. Nah, mungkin supaya tidak ribet-ribet amat ya katakanlah gitu. Kita bisa memulai mungkin maksudnya Bu Aida gitu. Kita bisa memulai dari KPI yang sedikit dulu. Yang gitu. Sederhana dulu, yang sedikit aja dulu gitu, Pak. Misalkan target pemasaran yang paling gampang ya, target sales gitu Pak ya. Dalam sebulan harus bisa menjual ini. Ya udah target sales misalkan katakanlah cukup 2 dulu aja gitu. Untuk memulai dulu ya, untuk membiasakan karyawan dengan KPI itu Pak. Ya, itu Bu Aida ya. Mungkin bisa disederhanakan. Wajar kalau yang Ibu tanyakan bikin bingung, saya juga bingung. Iya Pak, Tapi memang butuh waktu lama ya. Apalagi masing-masing divisi itu tidak bisa. Tapi kalau saya ingin mendapatkan penjelasan, tidak bisa diterapkan sekaligus, bukan ya? Bukan sekaligus. Kalau sekaligus bisa. Bisa, sekaligus masing-masing bisa. Punya KPI, misalnya pemasaran KPI. Bukan sekaligus ya, tapi mungkin maksudnya sama kali ya KPI-nya kan nggak mungkin. Nggak, udah tahu. Kalau Bu Aida tahu bahwa tidak sama. Tidak sama. Sehingga beliau berkesimpulan KPI tidak bisa diterapkan sekaligus. Bisa. Maksudnya langsung itu, tapi harus masing-masing bisa. Iya. Gitu. Ngukurnya bareng-bareng bisa. Bisa. Betul bisa Pak. Ini pemahaman kita ya. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah Bu Aida ya. Tapi itu pemahaman kami begitu. Tapi intinya tadi usulannya itu kalau dari Mbak Soba itu dimulai dari nggak usah yang terlalu ribet-ribet, nggak usah terlalu
detail dulu gitulah. Sederhana. Yang target besarnya dulu aja tadi loh. Target besarnya, terutama di bagian pemasaran ya. Yang paling mudah itu, paling Pak, mudah contohnya. itu karena yaitu tadi datangnya duit dari sana. Ya, oke. Baik, ini kemudian ada Pak Yusuf. Kalau marketing kurang gesit karena tidak ada target yang jelas, apa yang harus dibenahi ya? Marketingnya diceplesi lah. Ya targetnya harus jelas. Targetnya harus jelas. Itu harus dibikinkan Kalau targetnya yang jelas sudah dulu. jelas, marketingnya nggak jelas berarti marketingnya. Oh iya. Gitu ya. Orangnya Pak yang harus Karena sebenarnya target itu digunakan untuk memotivasi orang supaya mencapainya gitu kan Mas. Supaya aktivitasnya dia ini berdampak gitu kan. Artinya kalau misalnya orang sales cuma keliling sana sini tapi kemudian tidak ada. Itu kalau keliling. Kalau keliling. Kalau ngopi sana ngopi iya, sini. Duduk di podcast depan situ Loh, ya. duduk di situ. Bu Nila ketawa lah kalau duduk di situ. Iya. Terus? Iya, jadi misalnya katakan jumlah kunjungan gitu ya. Nah, jumlah kunjungan ini harus dipastikan bahwa kunjungannya itu benar-benar dia menyampaikan hal yang baru, benar-benar harus ada penjelasan hal-hal baru yang disampaikan, atau ada informasi baru yang tidak dibutuhkan sekarang tetapi akan dibutuhkan yang akan datang gitu. Misalnya mau lebih detail kayak gitu. Karena kok cuma jumlah kunjungan bisa aja pokoknya aku datang ya, mungkin sering tanda tangan aja ya. Tanda tangan ono ya. Wis ya dadah gitu kan terus. Dulu juga gitu kan ya. Iya gitulah. Ketahuan. Iya. Gitu kan. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi harus dibuat lebih lebih tingkat tinggi lah gitu ya. Kalau misalnya ini kita ngomong sudah ke detail ke salesnya. Ya. Jadi Pak Yusuf, kalau marketing kurang gesit karena tidak ada target yang jelas, yang harus dibenahi pertama ya targetnya. Betul. Diperjelas. Dan targetnya itu harus milih yang key bener gitu loh, kayak tadi itu. Jadi kalau dia pulang dari kunjungan itu harus jelas dia ketemu siapa, kemudian informasi apa yang dia sampaikan tentang produk kita yang baru, atau dia mungkin punya feedback terhadap produk yang dideliver kita selama ini, atau kalaupun sekarang dia tidak ada yang ini, dia aku punya kayak gini, kamu bisa nggak sih? Tak lihat selama ini kamu tidak pernah bawa barang itu gitu. Nah bisa nggak sih kalau misalnya aku suatu ketika aku butuh ini, nah ini kan ada hal-hal baru yang kemudian menjadi catatan, menjadi nilai tambah dari kunjungannya, bukan sekedar dia muter-muter ngabisin bensin dan waktu dan karcis tol itu. Oh iya itu juga ya perlu. Iya. Mungkin yang perlu ditambahkan ini Pak. Silakan, Mbak Soba. Apakah penerapan KPI itu sudah digunakan sebagai dasar reward atau pemberian bonus. Nah, itu kalau misalkan memang KPI ini sudah dijadikan sebagai perhitungan untuk memberikan bonus, otomatis karyawan akan semakin semangat dan nggak istilahnya tidak loyo-loyo dalam mencapai target. Tapi juga perlu juga ini evidence atau bukti-bukti yang otentik. Jadi seperti yang disampaikan Bu Novi, jangan tiba-tiba cuman tanda tangan aja, padahal dianya nggak kunjungan gitu. Berarti harus evidence-nya harus jelas dan juga itu sebagai dasar pengukuran reward yang harus jelas juga gitu Pak. Apa sih kendalanya ketika menyusun KPI di praktisi? Kalau apa yang sering kali muncul sebagai kendala? Kendalanya adalah mungkin ini Pak, karena kan tidak setiap manajer itu memahami ya bagaimana cara membuat KPI yang terukur, yang tadi smart tadi Pak, spesifik dan sebagainya itu. Nah akhirnya saya sebagai HR itu akan mendampingi para manajer dalam membuat KPI itu Pak. Nah, kendalanya di situ sih Pak, karena kan mungkin kalau di BUMN kan banyak usia yang kolonial ya Pak ya. Mungkin kan beliaunya generasi sehat ya katanya Pak Pam kemarin ya. Oh iya Pak, maaf masih hidup. Masih hidup sampai sekarang. Iya, misalnya. Iya. Ya seperti itu Pak. Jadi mendampingi para beliau-beliau ini dalam merumuskan KPI untuk para stafnya. Karena kan manager is HR manager, ya. Jadi semua manajer adalah manajer SDM untuk karyawannya masing-masing, gitu Pak ya. Nah itu sih kendalanya mungkin di situ. Dan juga mungkin untuk yang baru memulai KPI adalah ini rasa tanggung jawab dari masing-masing karyawan itu bahwa KPI-nya KPI aku ini dan sebagainya. Itu sih lebih ke tantangan sosialisasi ya jatuhnya lebih kayak seperti itu Pak. Gitu. Jadi Bu Novi kalau ingin menciptakan sinergi antara proses bisnis dengan teman-teman di level manager, terutama yang harus dilakukan oleh HR untuk bisa menselaraskan itu, apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus diperhatikan untuk bisa menyelaraskan pemahaman terhadap
tujuan bersamanya itu, Mas. Oke. Jadi kadang kan akhirnya menjadi silo-silo gitu kan. Itu yang kemudian membuat kita ini tidak mau tahu dengan hasil dari aktivitas yang kita lakukan. Oke. Padahal kan proses selanjutnya adalah customer kita juga gitu ya. Itu perlu pemahaman dari masing-masing manajer, pemegang jabatan supaya tahu bahwa rantai aktivitasnya itu berkaitan seperti apa. Itu yang penting, Mas Aldi. Dan juga kalau tadi menambahkan kesulitan penerapan KPI atau ketika penyusunannya adalah salah satu ketersediaan data gitu. Jadi data itu kalau tidak pernah ada, itu kita kan tidak tahu akan membuat targetnya berapa nanti karena ini karena kita akan harus dipakai mengkomparasi mengukur. mengkomparasi Ini dipakai parameter untuk mengukur, betul. Ini kita sedang mendampingi perusahaan, dia sudah ACC dengan ini KPI-nya mau dijalankan. Nah, mau dijalankan ini kan kita membantu untuk ini. Oh, kalau misalnya KPI-nya ini bisa dilihat dari apa. Nah, dari apanya ini sumber datanya ini enggak ada. Sumber datanya ini dari mana nih, enggak pernah ada ya, sekarang diadakan kayak gitu. Kayak gitu. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir. Saya mulai dari Mbak Soba, nanti ke Bu Novi juga soal apa yang bisa menjadi closing statement ketika pertanyaannya adalah bagaimana kiat penyusunan KPI yang efektif, Mbak Soba? Kiat penyusunan KPI yang efektif, yang pertama harus mengetahui detail goals yang ingin dicapai oleh perusahaan. Itu sehingga penurunannya hingga ke level yang paling bawah, yaitu karyawan, akan selaras. Iya, seperti itu. Lalu dalam penentuan targetnya tadi, yang saya tekankan berkali-kali adalah SMART. Harus SMART. Iya, boleh specific, measurable, achievable, relevan dan time based gitu, Pak. Iya. Baik, terima kasih Mbak Soba. Bu Novi, closing statement gini, kita tidak bisa mengukur sebuah proses itu berhasil atau tidak kalau tidak ada ukurannya gitu. Jadi KPI ini penting karena dipakai sebagai cara untuk melihat progres dari aktivitas yang kita lakukan. Yang lebih bahasa agak tingginya tadi itu untuk melihat apakah strategi yang kita jalankan itu sudah menghasilkan kinerja atau belum gitu. Jadi itu tadi kita harus punya toolsnya, dan KPI ini adalah salah satu tools yang bisa dipakai untuk mengukur progres atau apapun lah gitu ya. Jadi kemajuan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Kayak gitu. Baik. Terus sambung dengan kegiatan-kegiatan yang perlu diinformasikan dari teman-teman Magnet Solusi Integra, Bu Novi, apa saja? Jadi kegiatan yang akan ada dilakukan di bulan ini September ya? Akhir September ini. Akhir September itu apa ya, Kevin? Ini belum masuk sini. Ya, sebentar. Jadi masih harus dikirimkan perjalanannya begitu ya. Jadi yang akhir bulan masih ada nggak sih? Yang bulan Oktober kayaknya ini ya, Mas. Ya, ini, boleh. Ya, ini yang ada di bulan Oktober. Seperti biasa kita masih ada pelatihan dan sertifikasi. MSDM, kehumasan, administrasi perkantoran, dan juga training for the trainer atau instruktur kayak gitu. Itu kita ada kegiatan itu, Mas. Jadi informasi lebih detailnya nanti bisa ke 0811 340 5557. Yes, pokoknya nomor itu ya, 0811 340 5557. Mbak Sobat catat ya. Siap. Mungkin teman-teman Boma Bisma Indra butuh sesuatu yang penting-penting terkait dengan pengembangan SDM, 0811 340 5557. Ada juga sahabat Merkuri ya, 0811 340 5557. Wah, luar biasa Mas Aldi, ini hafal makin luar hari kepala. makin keren. Sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber tamu Mbak Soba Hidayatul Ilmi, praktisi HR, dan sekarang beliau berkarir di PT Boma Bisma Indra Persero. Mbak Soba sehat-sehat terus, sukses ya. Amin. Terima kasih Bapak. Oke, sampai ketemu lagi. Bu Novi juga. Sehat-sehat Mas Aldi. Ya, baik, kita ketemu lagi minggu depan. Dan sahabat Merkuri, sampai di sini perbincangan untuk Talkshow Solusi SDM kali ini. Kita ketemu lagi di Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.